Baik, saya akan menjelaskan kembali hasil review sebuah jurnal yang telah saya review. Nama jurnal yang saya review adalah Jurnal Agrifor dengan judul Analisis Saluran Pemasaran dan Margin Pemasaran Kelapa Dalam di Daerah Perbatasan Kalimantan Timur. Jurnal ini ditulis oleh Eli Jumiati dengan volume 12 nomor 1. Jurnal ini diterbit pada tahun 2013. Pendahuluan. Tanaman kelapa dapat digunakan baik untuk keperluan pangan maupun non-pangan. Setiap bagian dari tanaman kelapa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Karena itu, pohon kelapa dijuluki sebagai The Tree of Life atau pohon kehidupan. Karenanya, tanaman ini mempunyai nilai ekonomi tinggi. Areal terkonsentrasi di 3 wilayah, yaitu Sumatera sebesar 32,8%, Jawa dan Bali sebesar 26,2%, serta Sulawesi sebesar 18,4%. Jika dilihat dari luas wilayah dalam hubungannya dengan luas areal kelapa yang ada, maka potensi pengembangan terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pesaing utama adalah Filipina dan India dengan produksi masing-masing sebesar 2,8 juta ton dan 1,8 juta ton pada tahun yang sama. Sebagian besar, kurang lebih 90% kelapa dalam di Indonesia dipasarkan atau diekspor ke negara-negara Asia, diantaranya Cina dan Malaysia. Sedangkan negara Eropa yang mengimpor kelapa dari Indonesia diantaranya Belanda dan Rusia. Dari tahun ke tahun ekspor kelapa Indonesia terus mengalami peningkatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan teknik penentuan sampel menggunakan teknik proporsive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Dan teknik analisis data yaitu menggunakan analisis farmers share dan rasio keuntungan dan biaya pemasaran. Analisis tentang farmers share bermanfaat untuk mengetahui bagian harga yang diterima oleh petani dari harga di tingkat konsumen yang dinyatakan dalam presentasi. Hasil dari jurnal yang saya review yaitu yang pertama, sistem pemasaran. Jasa lembaga pemasaran untuk menyalurkan hasil produksi kelapa dalam hingga sampai ke tangan konsumen yaitu pedagang pengumpul kecamatan atau desa atau PP kecamatan per desa, pedagang pengumpul antar kabupaten kota atau PP kabupaten per kota, dan pedagang pengencer. Yang kedua, saluran pemasaran. Dari jurnal yang saya review, terdapat 2 saluran pemasaran, yaitu yang pertama, saluran 1. Saluran 1 terdiri dari petani. Setelah dari petani, yaitu dia mengarah ke pedagang pengumpul kecamatan atau desa, terus di-offer kembali ke pedagang pengumpul antar kabupaten kota, baru produksi bisa sampai ke tangan konsumen. Dan yang kedua yaitu saluran pemasaran 2, yaitu rutenya dari petani. Setelah dari petani itu dibeli oleh pedagang pengumpul kecamatan atau desa,
Setelah itu di-offer kembali ke pedagang pengumpul antar kabupaten kota, dan setelah dari pengumpul antar kabupaten kota di-offer kembali ke pedagang pengencer, baru produk bisa sampai ke tangan konsumen. Analisis margin pemasaran. Besarnya margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran dapat berbeda karena tergantung pada panjang pendeknya saluran pemasaran dan aktivitas yang telah dilaksanakan serta keuntungan yang diharapkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran. Dari hasil analisis data, total margin pemasaran sebesar Rp3.288,5 per butir. Analisis share harga yang diterima petani. Dari tabel hasil analisis dapat dilihat share harga yang diterima petani yaitu sebesar 22,62%. Hal ini menyebabkan tidak akan merangsang peningkatan produksi lebih lanjut. Total rasio keuntungan dan biaya yang terdapat di jurnal yaitu ada 4 saluran pemasaran. Yang tertinggi yaitu pedagang pengencer dengan rasio keuntungan dan biaya sebesar 76,48%, lalu diikuti oleh pedagang pengumpul antar kabupaten kota yaitu total keuntungan dan biayanya yaitu sebesar 40,67, dan diikuti oleh pedagang pengumpul kecamatan desa diikuti oleh petani dengan total keuntungan dan biaya yang diperoleh sebesar 20,28, dan yang terakhir yaitu pedagang pengumpul kecamatan desa dengan rasio keuntungan dan biaya sebesar 8,65. Dari hasil analisis review jurnal dapat diambil kesimpulan yang pertama, terdapat 2 saluran pemasaran kelapa dalam di lokasi penelitian yaitu saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran 2. Yang kedua, berdasarkan analisis penampilan pasar, pemasaran kelapa dalam di daerah Sebatik, Kabupaten Nunukan tidak efisien. Dan yang terakhir dapat diambil saran dari hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama, petani perlu mencari informasi harga di tingkat konsumen agar posisi petani dalam tawar-menawar lebih kuat. Dan saran yang kedua, untuk meningkatkan share harga yang diterima petani, perlu diupayakan saluran pemasaran yang lebih pendek. Sekian penjelasan dari hasil review jurnal saya. Terima kasih.